Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya, saudara sekalian, Sobat RH, saya ingin menyampaikan dua hal dulu ya. Hal pertama adalah concern saya terhadap para tersangka. Jangan lupa di belakang 5, tapi tersangka kita 8. Jadi 8-8-nya harus diselamatkan. Jadi safe untuk tersangka ya. Jadi safe bagi tersangka itu siapa bilang enak ditahan, ya kan? Mas Roy lebih baik dia di luar, lebih produktif ketimbang di tahanan. Karena itu harus kita pastikan tanggal 13 November nanti tidak ada yang ditahan. Sepakat? Satu. Ya. Yang kedua, kawan-kawan semua, bapak-bapak sekalian, nah, kita berjuang untuk demokrasi dan konstitusi. Jadi ini adalah long term, perjuangan jangka panjang. Dan ini hanya salah satu tahap, salah satu step bagi perjuangan kita. Besok kita akan bertemu di medan-medan perjuangan lainnya. Ijazah palsu, barangkali juga impeachment terhadap Gibran dan lain sebagainya. Tes, setuju Gibran di impeach? Setuju Gibran dimajukan? Oke. Jadi digantung dengan proses hukum ya. Kalau saya lihat ditersangkakan kasus ini, proses pun tidak layak. Jadi begini, ada orang mengatakan dengan argumentasi begini, kalau memang ijazah Jokowi itu asli, silakan Roy, Tifa, Rismon diproses dan lain sebagainya. Saya mengatakan mau asli mau palsu tidak layak diproses, groundnya adalah konstitusi. Saya bicara tentang hak menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Saya menyatakan hak untuk mendapatkan informasi dan menggali informasi. Jadi kalau kita balikkan kepada teori seperti itu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar, bukan dilaksanakan menurut undang-undang ITE, tes. Ya. Jadi cukup kita ketika kita bicara tentang kebebasan menyatakan pendapat, apalagi penelitian, maka groundnya adalah konstitusi. Selesai. Kalau kita bicara tentang teori jenjang perundang-undangan, tidak boleh pesan-pesan dalam konstitusi kemudian dinihilkan dalam undang-undang. Karena itulah saya mengatakan, kalaupun misalnya judgement dari sebuah penelitian itu salah, keliru, maka yang terjadi adalah akan ada statement lain, penelitian lain yang membenarkannya. Tapi tidak boleh kemudian orang dikriminalkan. Apalagi kalau seandainya apa yang diteliti itu benar adanya. Jadi kawan-kawan semua, saya pun hakul yakin 99,99% ijazah Jokowi palsu. Dan kenapa saya mengatakan kabel. Memang tadi nggak boleh diulang alik gitu. Memang harus itu aja. kalau gitu saya ulang dari awal nih. Jadi kawan-kawan ya, jangan benar, salah pun tidak boleh dikriminalkan. Kalau kita bicara tentang negara yang beradab, civilized country. Tapi kalau kita bicara negara yang tidak beradab seperti Indonesia tadi ini, maka hal seperti itu terjadi. Jadi, ya, imbauan saya akhirnya kepada pemimpin tertinggi di Republik Indonesia ini, yang bernama Prabowo Subianto. Saya from the beginning mengatakan, ini mohon maaf, saya dari awal mengatakan nggak percaya sama Prabowo. Kenapa? Kredonya satu aja, pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang tidak mungkin amanah.
Yakin ya? Ngeri. Tidak mungkin amanah pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang. Cuma masalahnya di antara kita para aktivis ini masih berharap kasih waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Satu-satunya orang yang mengatakan tidak percaya sama Prabowo dari awal itu cuma Pak Narko aja. Ini Pak Sudarko. Yang lain saya tuduh harap-harap cemas. Marwan Batubara, ya lumayan lah, agak kritis juga. 6 bulan. 6 bulan. Refli Harun tidak percaya dari awal. Jadi Prabowo Subianto akan jalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Alhamdulillah. Berapa jam dia melanggar sumpahnya dengan mengangkat Teddy sebagai sekretaris kabinet. Itu melanggar undang-undang TNI. Jadi kawan-kawan semua, 2 hal itu kita harus lakukan. 1, selamatkan para tersangka, jangan ditahan, jangan ditangkap. Mudah-mudahan di SP3 kan, amin. Dan juga perjuangan kita untuk demokrasi ke depan, konstitusi ke depan tidak akan pernah. Itu adalah unfinished project. Ini adalah satu stepping saja, stepping stone. Tapi nanti kita akan menghadapi hal-hal lainnya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita dan perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar. Keren Jadas. Keren Jadas. Ini memang